bosan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang jauh, seekor induk bebek duduk di atas sarangnya. Dengan sabar dia menunggu keenam telurnya menetas. Suatu hari, dia menyadari kalau ada satu telur yang lebih besar dari yang lain. Aku yakin itik yang keluar dari telur ini akan menjadi itik paling cantik yang pernah dilihat oleh siapapun. Walaupun dia mencoba meyakinkan dirinya kalau tidak ada yang salah, induk bebek masih tetap merasa khawatir karena ini pertama kalinya dia memiliki telur sebesar itu. Akhirnya, telur-telur itu mulai menetas dan satu persatu, itik-itik bebek mulai bermunculan dengan gembira sambil bersuara. Semuanya menetas kecuali satu. Tidak ada pergerakan sama sekali pada telur besar itu. Kurasa telur ini belum cukup hangat. Aku akan mengeraminya lagi untuk melihat apakah dia akan menetas. Para itik duduk di samping induk mereka di sarangnya untuk menghangatkan telur besar itu. Akhirnya, telur itu pun menetas. Semuanya mengawasi dengan rasa penasaran. Mereka sangat kaget dengan yang mereka lihat. Seekor anak bebek berwarna abu-abu jelek sama sekali tidak mirip dengan saudaranya. Mereka semua menatap dirinya. Astaga, itik ini tampak berbeda dengan yang lain. Anak-anak bebekku yang lain tampak mengemaskan. Kenapa dia berbeda? Induk bebek merasa sangat sedih. Dia menenangkan dirinya berharap mungkin suatu hari dia mirip seperti saudaranya. Tapi di saat yang sama, dia memberitahu dirinya apapun yang terjadi bahwa dia adalah anaknya. Hari berlalu dan itik buruk rupa itu masih tetap sama. Saat mereka pergi bersama dengan induk mereka dan berjalan-jalan, saudaranya selalu meninggalkannya di belakang. Kau adalah bebek yang sangat jelek. Kau tidak mirip seperti kami. Pergi sana. Kami sama sekali tidak mau main denganmu. Kami tidak menyukaimu. Kami tidak mau kau dekat-dekat dengan kami. Itik buruk rupa itu merasa sangat sedih. Dia selalu berjalan dengan kepala tertunduk dan terlihat sedih. Suatu hari, dia pergi ke danau dan dalam tangisnya dia bicara dengan dirinya sendiri. Ibuku kelihatan sangat sedih dan saudara-saudaraku bahkan tidak menginginkanku lagi. Kenapa aku sangat jelek? Aku kesepian, tidak ada yang menyayangiku. Saat dia melihat di air, dia melihat bayangannya. Saudara-saudaraku benar, aku adalah bebek yang buruk rupa. Ibu tidak pernah menciumku sama sekali. Aku tidak bisa tinggal bersama mereka lagi. Maka, dia memutuskan meninggalkan keluarganya dan pergi ke hutan memulai kehidupan barunya sendiri. Dia berjalan tanpa henti dan terus berjalan sampai jauh. Beberapa kali, dia akan berhenti untuk istirahat di bawah pohon. Jika dia menemukan kolam, dia akan berenang untuk melanjutkan perjalanannya. Hari dan bulan berlalu, dan udara menjadi semakin dingin. Itik buruk rupa gemetar kedinginan dan tidak bisa menemukan makanan. Salju juga sudah mulai turun dan membuat seluruh bagian hutan berubah menjadi putih. Dia hampir tidak bisa berjalan. Beruntung, saat itulah dia melihat sebuah pertanian. Dengan perasaan senang dia masuk ke dalam kandang. Tapi ayam-ayam betina tidak menginginkannya. Bebek macam apa kau ini? Keluar dari kandang kami sekarang juga. Dia melihat seekor anjing peliharaan di pertanian itu. Saat dia mencoba masuk, seekor anjing besar menghalanginya. Hei, kau pikir kau mau kemana? Ini bukan rumahmu. Siapa yang bilang kalau kita berteman? Kali ini, itik buruk rupa itu ingin masuk ke dalam lumbung. Kami tidak mau melihat itik buruk rupa sepertimu berada di sini. Mukamu sangat jelek, nanti bisa-bisa kami tidak bisa menghasilkan susu. Keluar! Tepat di saat itu, pemilik pertanian sedang melihat keluar jendela.
Dia merasa kasihan pada si itik buruk rupa yang kedinginan dan berlarian dari satu tempat ke tempat lain mencari tempat menghangatkan diri. Wanita itu mengeringkan tubuhnya dan membungkusnya dengan handuk bersih dan membawanya ke dalam rumah. Kemudian dia letakkan di dekat perapian agar dia bisa menghangatkan diri. Aku mengucapkan terima kasih kau sudah bersedia menerima aku, Nyonya. Kau hangatkan dirimu, itik kecil. Aku akan ambilkan makanan untukmu. Wanita itu juga punya seekor kucing. Dia memandang si itik buruk rupa dari jauh. Kucing itu merasa iri karena sekarang pemiliknya merawat si itik. Di saat itik buruk rupa menghangatkan badan di depan perapian, kucing itu mendekatinya untuk menyerang dan melukainya. Itik buruk rupa harus menahan sikap kasar kucing selama beberapa hari. Dia hanya ingin istirahat dan makan sesuatu untuk bisa mengembalikan tenaganya. Setelah beberapa saat, itik buruk rupa memutuskan untuk pergi. Terima kasih sudah menerimaku sebagai tamu, Nyonya. Tapi sekarang aku harus pergi. Karena aku tidak ingin merepotkanmu, Nyonya, dan membuatmu terkena masalah lagi. Itik buruk rupa melanjutkan perjalanannya. Saat itu, salju sudah meleleh dan musim semi telah tiba. Di perjalanan, dia menemui sebuah danau kecil. Dia melompat dan berenang dengan gembira. Dia melihat bayangan dirinya di air. Oh, siapa itu? Itu bukan aku. Atau itu memang aku ya? Terakhir kali aku melihat diriku di musim dingin, aku seekor itik yang buruk rupa. Dia mengepak-ngepakkan sayapnya, dan saat dia melihat bayangan dirinya yang besar di air, dia berteriak gembira. Astaga, aku sudah tumbuh besar dan menjadi sangat tampan. Kira-kira bagaimana mereka akan memperlakukanku jika mereka melihat diriku sekarang? Tiba-tiba, 2 ekor angsa yang mirip seperti dirinya berenang menghampirinya. Hai, selamat datang di danau kami. Kami adalah angsa sepertimu. Apakah kau tersesat? Kau bisa bergabung bersama kami kalau kau mau. Kau adalah salah satu anggota kami. Akhirnya, itik buruk rupa itu mengetahui kebenarannya. Ternyata tidak sengaja telurnya menggelinding dari sarang induknya. Maka, dia putuskan untuk tetap tinggal bersama kelompoknya. Dia merasa sangat bahagia. Dia terus berenang di tenangnya air danau, mengagumi kecantikannya sendiri. Namun, sebahagia apapun dia, si itik buruk rupa tidak bisa melupakan ibunya. Waktu pun berlalu. Dia sangat merindukan ibunya dan mulai berpikir kalau seharusnya dia tidak pernah pergi. Aku adalah telur angsa yang tidak sengaja tercampur dengan telur bebek milik ibuku. Ibuku tidak pernah memisahkan aku dari yang lain, dan dia membuatku sangat hangat agar aku bisa menetas seperti saudaraku. Aku sangat berutang budi padanya. Itik buruk rupa menceritakan kisahnya kepada teman-teman angsanya. Dia mengucapkan terima kasih, lalu mengucapkan selamat tinggal dan berangkat ke pertanian tempat dia dilahirkan. Saat dia tiba, dia berlari menuju ibu dan saudara-saudaranya. Kau tidak mengenaliku? Aku si itik buruk rupa. Sebenarnya aku ini seekor angsa. Aku berubah menjadi angsa yang tampan sekarang. Bagaimana penampilanku? Ibunya sangat terkejut, tapi senang bisa melihat putranya lagi. Selamat datang di rumah. Ibu sangat mengkhawatirkanmu dan ibu minta maaf atas semua kesedihan yang kami berikan padamu, anakku. Saudara-saudaranya pun merasa sangat malu. Maukah kau memaafkan kami? Kau mau kan memaafkan kami? Kami sudah menyakiti hatimu. Kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Ayo, mari kita pergi berenang bersama-sama seperti dulu. Mereka semua melompat ke dalam air dengan perasaan gembira. Mereka berenang dengan induk bebek di depan, diikuti kelima anak bebeknya. Dan di bagian belakang, seekor angsa putih yang cantik, si itik buruk rupa. Mereka berenang bersama dan hidup bahagia untuk selamanya. Pada zaman dahulu kala, sebuah negeri yang jauh, hidup 2 orang bersaudara, Alibaba dan Qasim. Alibaba, seorang pemotong kayu yang miskin, adalah pria yang baik hati dan jujur. Sedangkan Qasim
Kakaknya ini selalu iri dan serakah. Dia pria dengan hati yang buruk. Suatu hari saat Alibaba sedang memotong dan mengumpulkan kayu di hutan, dia melihat segerombolan penunggang kuda menuju ke arahnya. Ketakutan, dia pun memanjat ke atas pohon. Bahkan keledainya juga sangat ketakutan. Binatang malang itu bersembunyi di semak-semak. Astaga! 1, 2, 3. Mereka ada 40 orang. Sepertinya mereka adalah 40 pencuri terkenal yang suka mencuri emas dan perhiasan dari semua orang. Sebaiknya aku tetap berada di sini sampai mereka pergi. Dengan penasaran, Alibaba mulai mengawasi ke-40 pencuri itu. Pemimpin kelompok itu turun dari kudanya di depan sebuah batu besar dan berteriak. Buka, si Sam! Dengan suara gemuruh yang keras, batu besar yang berfungsi sebagai pintu terbuka dan para pria itu masuk ke dalam gua. Sebaiknya aku tidak usah turun dari pohon ini. Aku akan menunggu di sini. Mereka semua mau batas besar. Mungkin ini adalah gua tempat mereka menyimpan hasil curian mereka. Ya Tuhan, tolonglah aku. Takut dan bingung, Alibaba tidak bergerak sama sekali dan tetap diam. Setelah beberapa lama, batu besar itu kembali terbuka dan para pencuri keluar. Tutup, si Sam! Para pencuri pun pergi menunggangi kuda-kuda mereka lagi. Walaupun Alibaba takut, tapi dia sangat penasaran. Dia turun dari pohon, berjalan menuju ke depan gua. Setelah dia yakin para pencuri sudah pergi jauh, dia pun mengucapkan kata ajaibnya. Buka, sesame! Dengan suara gemuruh yang keras, pintu gua itu pun terbuka. Wow, batunya terbuka juga ketika aku bilang kata ajaib itu. Dengan perasaan ragu, Alibaba memasuki gua itu. Di dalam keadaannya sangat gelap. Sebuah jalan setapak yang sempit mengarah ke dalam gua. Setelah berjalan beberapa menit, dia tiba di sebuah ruangan terbuka. Disinilah tempat para pencuri itu menyimpan seluruh harta karun mereka. Alibaba sangat kaget dengan apa yang dia lihat. Dia tidak bisa percaya dengan apa yang dia lihat. Semua emas, perhiasan, dan uang koin yang dicuri oleh para pencuri itu ditumpuk di sana. Dia benar-benar dibuat takjub. Astaga! Jadi disinilah mereka menyimpan hasil curiannya. Ini harta karun yang sangat banyak. Hanya Tuhan yang tahu dari mana dan dari siapa mereka mencuri semua ini. Sudahlah, aku akan mengambil satu karung besar dan pergi sebelum mereka kembali. Buka, sesame! Dia naik ke atas keledainya dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia menceritakan semua kepada istrinya. Dia sangat bahagia mereka bisa mendapatkan harta sebanyak ini. Tapi dia juga merasa ketakutan. Ali, koin-koin emas ini bukanlah milik kita. Menurutku kita harus menguburnya. Kita akan pikirkan apa yang harus kita lakukan dengan ini. Aku rasa kau benar. Tapi aku penasaran berapa banyak koin emas yang kita punya. Aku juga. Apa kita harus menghitungnya? Akan membutuhkan waktu lama untuk menghitung satu persatu. Aku akan meminjam timbangan dari kakakku Kasim. Kita akan timbang dan kemudian kita sembunyikan. Keesokan harinya, istri Alibaba pergi ke rumah Kasim untuk meminjam timbangan. Selamat pagi, apa aku boleh meminjam timbanganmu? Istri Kasim adalah perempuan yang selalu ingin tahu. Sebelum dia serahkan timbangan itu ke istrinya Alibaba, dia meletakkan permen karet di bawah piring timbangan. Dia ingin tahu apa yang mereka timbang. Saat istri Alibaba kembali ke rumah, dia menyerahkan timbangan itu kepada Alibaba dan mereka mulai menimbang emas itu. Kemudian, mereka menguburnya di kebun sesuai kesepakatan yang mereka buat. Keesokan harinya, mereka mengembalikan timbangan itu tanpa sadar ada satu buah koin emas yang menempel di permen karet di bawah piring timbangan.
Kasim dan istrinya sangat kaget saat mereka temukan koin emas itu. Astaga, dari mana adikku mendapatkan koin emas ini? Aku sama sekali tidak tahu. Kupikir mereka hanya menimbang tepung atau semacam itu. Tapi ternyata mereka menimbang emas. Aku harus mencari tahu. Aku akan membuatnya mengatakan semuanya dengan jujur. Karena dia adalah pria yang serakah, dia langsung pergi ke rumah Alibaba untuk cari tahu di mana dia mendapatkan koin emas itu. Hai Ali, ada hal aneh yang terjadi. Aku menemukan koin emas ini tertinggal di salah satu piringan timbangan. Kau adalah seorang penebang pohon miskin. Dari mana kau mendapatkan koin emas ini, ha? Awalnya Alibaba enggan menjawab pertanyaan itu. Tapi dia tidak bisa berbohong. Maka dia beritahu kakaknya tentang semuanya. Mengetahui kakaknya orang yang rakus, maka dia memperingatkannya. Kau jangan pergi ke sana. Koin emas itu bukan milik kita. Para pencuri itu bisa membunuh kita kalau mereka tahu. Oh, baiklah, baiklah. Kau memang seorang pengecut. Ini kenapa kau adalah kau dan kau akan selalu menjadi pemotong kayu yang miskin. Karena Kasim sangat menyukai uang dan emas, dia mengabaikan peringatan dari adiknya. Dia membawa 2 ekor keledai dan bergegas pergi menuju gua yang Alibaba katakan padanya. Buka sesam. Pintu batu itu langsung terbuka. Dia sangat takjub melihat semua emas-emas itu. Dia pun mulai berguling-guling di atas tumpukan emas. Hore! Haha, aku kaya! Aku kaya! Hore! Aku kaya! Aku kaya! Dia mengisi kantungnya dengan emas dan berjalan keluar. Tapi sesampainya di sana, dia tidak bisa mengingat kata ajaibnya. Sekarang apa yang harus kulakukan? Apakah beras? Buka beras. Tidak. Tidak begitu. Buka gandum. Oh, ternyata tidak benar. Apakah kentang? Buka kentang. Kali ini pasti benar. Buka tomat. Oh, tidak. Batunya tidak mau terbuka. Apa kata ajaibnya? Kasim berusaha keras mengingat apa kata ajaibnya saat tiba-tiba pintu batu itu terbuka. Para pencuri itu kembali. Mereka menangkap basah Kasim. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di gua kami? Bagaimana caranya kau bisa masuk kemari? Namaku Kasim. Aku adalah kakak dari Alibaba. Dia yang memberitahuku tentang guamu ini dan dia yang menyuruhku kemari untuk mengambil emas. Kumohon ampuni aku. Aku tidak bersalah. Kalian tangkap Alibaba saja. Walaupun sudah mengatakan itu semua, pemimpin pencuri itu mengikat Kasim dengan tali. Sekarang, beritahu aku di mana aku bisa menemukan Alibaba. Dikuasai oleh rasa takut, dia melakukan apa yang diperintahkan. Pemimpin kelompok pencuri tidak ingin siapapun tahu tentang gua rahasia mereka. Jadi dia ingin temukan Alibaba untuk ditahan di dalam gua. Hari itu, Kasim pun tidak pulang. Istrinya merasa sangat khawatir. Dia pergi ke rumah Alibaba dan memberitahunya kalau Kasim belum pulang. Dia merasa sangat sedih. Alibaba memiliki kecurigaan atas apa yang terjadi. Tepat sebelum dia pergi, dia melihat ada tanda cat di pintunya. Tanda apa ini? Sepertinya aku tahu ini apa. Aku akan segera kembali. Istri Alibaba adalah perempuan yang pintar. Dia tahu kalau pencuri itu telah menandai rumah mereka. Jadi dia langsung menyusun rencana. Dia mengecat tanda di semua pintu rumah di tempat tinggalnya untuk membuat bingung kepada para pencuri itu. Malam itu, saat para pencuri datang ke tempat mereka untuk menangkap Alibaba, mereka melihat semua pintu terdapat tanda cat. Mereka tidak tahu yang mana rumah Alibaba. Semua pintunya memiliki tanda. Kita tidak akan bisa menemukan Alibaba. Kita harus kembali. Esokan harinya, pemimpin kelompok pencuri itu tahu di mana tempatnya Alibaba tinggal. Dia menyembunyikan anggotanya di dalam 40 buah tong dan mengisi tong yang ke-41 dengan minyak. Dia pun mengetuk pintu rumah Alibaba. Selamat malam. Aku adalah pedagang minyak dan aku datang dari jauh. Bisakah kau mengizinkanku bermalam di sini?
Sebagai bayarannya, akan kuberi 1 tong berisi minyak. Karena dia memiliki hati yang baik, Alibaba ingin membantunya, maka dia pun mengizinkannya masuk. Tentu, silakan masuk. Kami baru saja mau makan malam. Kau boleh ikut makan malam bersama dengan kami. Mereka duduk bersama di meja. Sementara Alibaba dan pimpinan perampok itu pun makan. Istri Alibaba yang pintar menaruh rasa curiga terhadap pria itu. Dia kemudian turun ke bawah dan memeriksa tong-tong itu. Apa kau ada di dalam sana? Benar, apa sudah waktunya? Kami bisa keluar sekarang? Tidak, belum. Tunggu instruksi dariku ya. Istri Alibaba tahu apa yang sedang terjadi dan bergegas menuju ke dapur. Dia merebus minyak di dalam panci dan menuangkannya ke dalam salah satu tong. Pencuri yang bersembunyi di dalam tong itu berteriak kesakitan saat dia terbakar dan lari keluar rumah. Itu semacam peringatan untuk para pencuri lain yang jika lari dari dalam rumah setelah mendengar teriakan itu. Pemimpinnya menjadi satu-satunya pencuri yang tersisa, tapi sekarang dia merasa takut dan langsung memberikan perintah untuk yang lain. Keluar dari dalam tong sekarang juga. Ini sudah waktunya. Betapa kagetnya dia melihat istri Alibaba memegang 1 centong penuh minyak mendidih di hadapannya. Ingin menghindari nasib yang sama seperti anak buahnya saat dia berusaha untuk kabur, Alibaba dan putranya menangkapnya dan mengikatnya dengan tali dan menyerahkannya kepada yang berwajib. Sekarang, waktunya dia menyelamatkan saudaranya Qasim. Alibaba segera pergi ke gua. Buka, Sesame. Qasim sangat gembira bisa melihat adiknya. Syukurlah, aku tidak peduli dengan emas atau koin lagi. Sekarang aku sangat takut mati. Cepat keluarkan aku dari tempat ini, Alibaba, ku mohon. Sudah kubilang, kau seharusnya tidak mengabaikan nasihat baik. Hal itu sudah memberimu banyak sekali masalah. Berkat Alibaba, para pencuri itu tidak pernah lagi kembali ke negara itu. Koin-koin emas dibagikan kepada para penduduk dengan rata. Negeri mereka diberkahi dengan banyak hal baik. Sekarang Alibaba dan Qasim hidup bahagia dengan keluarga mereka. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang jauh, di sana hidup seorang pemuda bernama Aladin. Ayahnya meninggal saat dia masih sangat kecil, jadi sekarang dia yang bertanggung jawab untuk mengurus ibunya. Dia membantu orang-orang di pasar dan berusaha mendapatkan uang untuk membeli makanan, karena mereka hidup sangat miskin. Tapi Aladin adalah pemuda yang baik hati, sehingga semua orang menyukainya. Suatu hari, saat dia dalam perjalanan ke pasar, seorang pria yang berpakaian bagus dengan mata yang jahat menghampirinya. Oh, halo anak muda. Aku ingin meminta tolong kepadamu. Aku menjatuhkan cincinku di sebuah celah kecil di depan sana. Aku tidak bisa masuk. Bisakah kau masuk ke sana dan mengambilkannya untukku? Bersama-sama, mereka berjalan menuju celah yang ditunjukkan pria itu. Lubang itu cukup besar untuk Aladin bisa masuk. Dia hampir sampai di dasar lubang. Di dalam sana terdapat sebuah lampu minyak kecil yang menerangi gua itu. Gua itu dipenuhi dengan emas, uang, dan permata. Pria itu memanggilnya dari atas. Jika kau menemukan cincinku, kau juga akan melihat sebuah lampu tua yang ada di dekatnya. Aku ingin kau membawakan kedua benda itu kepadaku. Aladin sangat terkejut melihat keadaan gua ini. Jadi dia merasa sangat curiga pria itu hanya menginginkan lampu tua dan cincin. Sedangkan tempat ini dipenuhi dengan uang dan permata. Itu sama sekali tidak masuk akal. Tapi, baiklah, aku akan keluar. Saat dia sampai di ujung lubang, pria bermata jahat itu berteriak kepadanya. Cepat, berikan lampu itu kepadaku. Tidak, aku harus keluar dulu dari sini. Jika kau tidak melakukan apa yang kuperintahkan, aku meninggalkanmu di sana. Berikan lampu itu padaku. Aku bilang tidak. Keluarkan aku dulu. Pria itu merasa sangat marah dan meninggalkan Aladin di sana. Aladin tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam gelap. Maka dia mengambil lampu itu dan memakai cincin itu di jarinya.
Pada saat itu, muncullah asap berwarna hijau dan sesosok jin muncul di hadapannya. Karena takut, Aladin langsung bersembunyi. Jangan takut, Aladin. Aku akan membantumu. Aku akan mengabulkan permintaan apapun yang kau inginkan. Tapi kau hanya boleh meminta 3 permintaan. Tolong bawa aku pulang. Itu adalah permintaan pertama Aladin. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya berada di kamarnya. Saat itu, ibunya yang juga berada di kamar itu bertanya. Oh, kapan kau masuk? Aladin menceritakan semua yang terjadi kepadanya. Hari ini aku tidak punya apapun untuk dimakan setelah apa yang terjadi. Apa kita punya makanan, Ibu? Maafkan aku, Nak. Tapi kita tidak punya apapun untuk dimakan karena hari ini kau tidak membawa uang. Merasa putus asa, dia duduk di sudut ruangan. Aladin ingin membuang waktunya dengan membersihkan lampu yang kotor. Dia mengambil lampu itu, meletakkannya di tangannya, dan saat dia menggosok lampu itu, tiba-tiba jin lampu itu muncul. Katakan permintaanmu kepadaku. Ya Tuhan, kau siapa? Aku adalah jin lampu ini. Kau menyelamatkanku dari penyihir itu. Jadi semua permintaanmu adalah perintah untukku. Katakan apa yang kau minta dariku. Ibuku dan aku kelaparan. Kami menginginkan meja yang dipenuhi oleh makanan. Apa kau bisa melakukannya? Tiba-tiba, sebuah meja berisi berbagai macam makanan muncul. Aladin dan ibunya makan sampai mereka puas. Mulai hari itu, berkat lampu ajaib itu, kehidupan yang kaya dan bahagia menunggu mereka. Dan itulah yang terjadi. Tahun pun berlalu, Aladin tumbuh menjadi pria muda. Dia sudah memasuki usia untuk menikah. Ibu, aku ingin menikah. Anakku sayang, aku senang mendengarnya. Kau akan menikahi wanita paling cantik di sini dan aku tahu siapa orangnya. Sultan punya anak perempuan yang cantik, namanya Jasmine. Bagaimana menurutmu? Aladin langsung pergi menemui Sultan dengan membawa sebuah peti kecil berisi permata dan menyampaikan niatnya. Sultan, dengan izin darimu, aku ingin menikahi putrimu. Tidak akan semudah itu. Apakah kau bisa mengabulkan permintaanku? Apapun yang kau inginkan akan kupenuhi, Sultan. Dengarkan aku baik-baik. Kau akan membawa 100 orang prajurit. Prajurit-prajurit itu akan melindungi istanaku. Tapi mereka semua harus memegang emas berbentuk hati di tangan mereka. Permintaanmu adalah perintah untukku, Sultan. Aladin pun pulang dan mengatur semuanya dengan bantuan jin. Keesokan harinya, Sultan melihat 100 prajurit dengan emas berbentuk hati di tangan mereka di kebunnya. Nah, karena kau mampu melakukan itu, sekarang aku ingin kau membangunkan sebuah istana mewah untuk putriku. Dengan cara itu aku bisa mengizinkanmu untuk menikahi putriku. Aladin langsung memanggil jin. Dengan senang hati dia melakukan apapun yang Aladin minta, karena dia berhutang kebebasannya padanya. Katakan apa permintaanmu kepadaku. Aku ingin sebuah istana mewah untuk putri Sultan. Jin menepuk tangannya 2 kali dan sebuah istana besar muncul di samping rumah mereka. Karena semua permintaan Sultan telah dikabulkan, dia pun menyetujui pernikahan ini. Mereka mengadakan pesta pernikahan yang berlangsung 40 hari 40 malam. Mereka pun pindah ke istana baru mereka, dan suatu hari seorang pedagang lewat di depan istana. Lampu tua, aku menjual dan membeli lampu tua. Aku bisa menjual lampu tua ini dan mendapatkan lampu baru. Kurasa Aladin pasti akan sangat senang. Pedagang itu adalah penyihir yang Aladin temui ketika dia masih kecil. Dia mengambil lampu tua itu dan memberikan lampu yang baru kepada Jasmine. Sekarang lampu ajaib itu menjadi miliknya.
Malam itu ketika Aladin pulang, dia menyadari kalau istananya sudah hilang. Dia langsung tahu apa yang terjadi. Dia memakai cincin ajaib itu dan memanggil raksasa. Katakan apa permintaanmu, tapi kau hanya punya 2 permintaan yang tersisa. Antar aku menemui Jasmine, cepatlah. Tiba-tiba dia berada di istana. Saat dia ke atas dan mengintip ke dalam sebuah pintu yang terbuka, dia melihat Jasmine melayani penyihir itu dan merapikan meja. Aladin merasa sangat marah dan dia menunggu Jasmine pergi ke dapur. Ketika dia masuk ke dalam dapur dan melihat Aladin, dia sangat terkejut. Aladin, apa yang terjadi? Shh, diam dan tunggu aku. Aku akan menyelamatkanmu. Aladin langsung memasang cincinnya lagi dan raksasa muncul di depannya. Kau hanya punya 1 permintaan lagi. Iya, aku tahu. Ini adalah permintaan terakhirku darimu. Bekukan penyihir itu dan ubah dia menjadi patung. Baiklah, ini dia. Tiba-tiba penyihir itu membeku dan berubah menjadi patung. Aladin mendapatkan lampunya kembali. Dia langsung memanggil jin. Katakan apa permintaanmu dariku. Tapi jangan pernah kau menghilangkan aku lagi. Bawa kami dan istana kami ke istana lama kami. Dan kirim pria jahat ini ke pulau terpencil di mana dia tidak akan bisa menyakiti siapapun. Jin menepuk tangannya 2 kali dan istana muncul di rumah lama mereka. Ibu mereka juga ada di sana. Mereka mengatakan yang sebenarnya kepada Jasmine. Setelah itu, Jasmine, Aladin, dan ibunya hidup bahagia untuk selamanya. Hai guys, subscribe channel kita ya, Kondosan. Dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.